Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, baik, kita akan masuk ke materi kita. Kita lanjutkan. Sini kita akan bahas mengenai abstrak dan interface. Ya, jadi abstrak dan interface ini juga salah satu fitur yang dimiliki sama OOP. Setelah kita mempelajari inheritance, kemudian polimorfisme, kemudian enkapsulasi, terus kelas dan objek, maka pada abstrak dan interface ini akan kita pelajari lebih dalam lagi untuk fitur-fitur yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu dulu dengan abstrak ya. Nah, abstrak ini erat hubungannya dengan inheritance. Jadi kalau kita bikin sebuah kelas yang menjadi super kelas, kita tahu bahwa kita bisa pakai semua metode dan atribut yang dimiliki sama superclass untuk kita gunakan di subclassnya. Kalau kita butuh metode yang sama tapi dengan alur yang berbeda, kita bisa gunakan override pada metode tersebut. Itu adalah konsep inheritance, kan? Nah, misalkan kita punya superclass yang bernama living thing atau makhluk hidup. Nah, kelas ini punya metode yang umum, yaitu makan, bernafas, tidur, dan berjalan. Nah, dari 4 metode ini, kita tahu bahwa ada satu metode yang tidak bisa kita generalisasi, misalnya berjalan. Nah, dari kelas living thing ini, kita bikin 2 kelas lagi. Yang pertama adalah human, yang kedua adalah dog. Karena human adalah subclass dari living thing, maka human bisa kan mengakses makan, bernafas, tidur, dan berjalan. Tetapi antara human dan dog, itu mereka memiliki cara yang berbeda untuk berjalan. Ya, kalau human kan pakai 2 kaki, sedangkan dog itu berjalan dengan 4 kaki. Nah, sehingga kita perlu membuat superclass dengan metode yang umum dan juga metode yang perlu diimplementasikan secara khusus. Nah, kelas ini disebut dengan abstract class. Abstract class ini adalah sebuah kelas yang tidak bisa diturunkan menjadi objek. Kalau kita bikin objek berdasarkan abstract class, maka yang terjadi adalah error. Dan biasanya abstract class ini akan berada pada hierarki tertinggi dalam OOP atau PBO. Nah, ini adalah hierarki dari abstract class. Jadi abstract class itu ada yang paling tinggi ya. Di living thing ini punya subclass namanya human, kemudian punya subclass lagi namanya dog. Nah, dog ini punya subclass lagi, misalkan herder, kemudian chihuahua, atau lagi shiba misalkan. Nah, dog ini bukan sebagai abstrak kelas karena abstraksi itu harus berada yang di level yang paling atas, bukan level yang di tengah-tengah. Gitu. Nah, di dalam abstrak kelas kita akan mengenal yang namanya metode yang juga bertipe abstrak. Nantinya metode abstrak ini harus di-override oleh subclass-nya. Jadi, pada saat kita membuat sebuah abstrak kelas, kita hanya nulis namanya saja, tanpa menulis bodinya. Jadi, nulisnya adalah public, abstract, void, nama metodenya, kasih titik koma. Ya, public, abstract, void. Kalau misalkan ada tipe datanya, dikasih tipe data integer, double, string. Yang void ini bisa berubah-ubah ya.
Tapi depannya adalah public abstract, kemudian ini adalah tipe datanya, kemudian nama, metodenya diakhiri dengan titik koma. Jadi hanya deklarasi saja. Nah, misalkan kita akan membuat abstract class. Di sini ada public abstract class living thing, kemudian ada breadth, ya public void breadth. Perhatikan di sini tidak ada abstraknya, hanya public void. Berarti breadth dan it ini adalah metode umum yang tidak perlu di override, yang tidak wajib di override sama subclassnya. Nah, sedangkan untuk yang abstrak itu ditulis public abstract void walk. Ya, ada nama abstraknya dikasih titik koma. Berarti ini adalah metode yang harus di override sama subclassnya. Nah, misalnya kita membuat abstrak metode, tapi kita kasih kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini kan berarti ada bodinya. Karena didahului dengan kurung kurawal, berarti ini ada bodinya. Kalau dijalankan, akan terjadi error seperti ini. Abstract method cannot have a body public abstract void walk. Ya, ini disebut dengan bodinya. Maka error seperti ini. Nah, ketika sebuah kelas dibuat sebagai subclass dari kelas living thing, maka kelas itu harus mengoverride metode abstract walk. Jika tidak, maka akan menghasilkan error. Nah, ini harus seperti ini ya. Nah, ini nama kelasnya, kemudian mengextends dari living thing, kemudian di override metodenya walk, ya public void walk. Kemudian bodinya baru diisi di sini. Kalau misalkan kelas human itu tidak mengoverride metode abstrak yang dimiliki sama superkelasnya, maka akan muncul error. Ini human is not abstract, it does not override abstract method walk in living thing. Jadi kalau kita punya abstrak, maka harus kalau kita punya abstrak method, berarti kita harus mengoverride metodenya di subclass. Nah, kalau misalkan human ini tidak mengoverride breadth dan it, itu tidak apa-apa. Yang penting human ini harus mengoverride walk, ya metode walk, karena metode walk itu adalah abstrak method. Fungsi abstrak kelas ini hanya untuk membuat prototype, ya prototype di kelas yang paling atas. Jadi dia hanya mendeklarasikan bahwa kelas living thing ini punya metode walk, bisa jalan, makhluk hidup itu bisa jalan. Tapi cara jalannya itu diatur oleh diatur oleh subclassnya, bukan dari abstraknya. Itu kira-kira. Contoh di sini adalah public abstract kelas bangun 2D, kemudian public abstract void cetak luas. Ya, ini bawahnya lagi adalah public abstract void cetak keliling. Jadi dua metode ini, cetak luas dan cetak keliling, itu adalah abstrak metodenya. Seperti itu. Nah, ini baru abstraknya ya, abstrak kelasnya ya, karena ada sebelum kata kunci kelas ada kata kunci abstrak. Kemudian kita buat membuat kelas subkelasnya, yaitu bujur sangkar. Ya, public class bujur sangkar extends bangun 2D. Ya, artinya bujur sangkar ini
mewarisi semua sifat yang dimiliki sama bangun 2D. Kemudian kita punya variabel sisi, atribut sisi bertipe integer. Kemudian akses modifiernya adalah private, artinya atribut sisi ini hanya bisa diakses di kelas bujur sangkar aja. Kemudian kita buat konstruktor bujur sangkar dengan parameter sisi dengan tipe data integer. Dan di sini untuk atribut sisi yang dimiliki sama kelas akan diisi dengan sisi yang berasal dari parameter. Nah, di sini adalah override-nya, cetak luas ini override-nya ya. Public void cetak luas, kemudian kita buat variabel luas bertipe integer, isinya adalah sisi dikali dengan sisi. Dan dicetak sistem out n luas. Luasnya berapa? Nah, kemudian metode cetak keliling juga sama di override. Integer keliling sama dengan 4 kali sisi, kemudian cetak kelilingnya. Ini baru kelas turunannya dari kelas bangun 2D. Belum masuk ke main class. Nah, main class-nya adalah seperti ini. Bangun 2D demo, kita bikin objek BS berdasarkan kelas bujur sangkar, kemudian kita panggil konstruktor bujur sangkar dengan kita masukkan angka 5 sebagai parameter untuk diinput ke dalam ini ya, atribut sisi. Dan bs.cetak keliling, kita panggil lagi bs.cetak luas. Hasilnya kalau dikompil akan menjadi seperti ini. Kalau dikompilasi ya, sisi bujur sangkarnya adalah 5, dan keliling bujur sangkar 20, luas bujur sangkar 25. Ya. Keliling itu kan 5 kali 4, berarti 20. Dan luasnya 5 kali 5, yaitu 25. Mas ini dapat tanya dulu? Adakah? Wadah, oke. Saya lanjutkan dulu ke interface ya. Oke, interface ini bahasa Indonesia antarmuka ya. Interface itu adalah sebuah cara supaya kita itu bisa berkomunikasi dengan barang elektronik. Ya, kita bisa berkomunikasi, memberi perintah kepada barang elektronik itu biasanya menggunakan interface. Misalnya kita punya laptop, punya handphone, ya barang elektronik itu biasanya mereka bekerja dengan menggunakan bahasa mesin. Ya, bahasa mesin itu bahasa yang hanya mengenal angka 0 dan 1. Kita nggak paham bahasa mesin dan mesin tidak paham bahasa kita. Caranya adalah dengan memberikan antarmuka. Misalnya, kalau kita mau menyuruh sebuah mesin atau komputer atau smartphone untuk menulis, ya, maka ada antarmukanya, yaitu apa? Keyboard. Kemudian ada layarnya. Kemudian juga kalau kita mau menjalankan sebuah aplikasi, memilih sebuah aplikasi, kita bisa menggunakan mouse, gitu ya. Kemudian mengeklik, double klik sebelah kiri, misalkan. Dan akan muncul programnya. Kemudian kalau kita mau menampilkan gambar yang ada di PC atau laptop ke dalam proyektor, itu juga perlu antarmuka, perlu interface, yaitu kabel HDMI misalkan. Kabel HDMI dan juga port HDMI.
Kalau ada kabelnya nggak ada portnya, nggak bisa. Ada port nggak ada kabelnya juga nggak bisa. Ya, itu disebut dengan interface. Kalau dalam pemrograman berorientasi objek itu apa? Interface itu adalah sebuah metode yang akan digunakan, sebuah fitur yang kita gunakan kalau kita mau menentukan apa yang harus dilakukan oleh sebuah kelas, yang bisa dilakukan sama sebuah kelas, tapi tidak menentukan bagaimana cara untuk melakukannya. Sebenarnya abstrak sama interface itu adalah sesuatu yang dekat, ya, karena mereka mempunyai konsep uh, polimorfisme dan juga inheritance. Interface sama dengan kelas tapi hanya punya deklarasi metode tanpa implementasi. Ini sama seperti abstrak kan. Dia punya metode tapi tidak ada detailnya, tidak ada bodinya. Nah, keywordnya adalah interface. Ya, interface, kemudian nama interface-nya apa. Ini nama kelasnya. Contoh di sini ada interface INT lampu atau interface lampu. Kemudian ada atribut public static final, integer keadaan hidup sama dengan 1, public static final, integer keadaan mati sama dengan 0. Ya, kalau final tuh ini nggak bisa diubah lagi ya, nilainya. Hanya ada 1 dan 0 aja. Ini nggak bisa diubah jadi 1, ini nggak bisa diubah jadi 0, dan seterusnya. Kemudian ada abstraknya, ya, public abstract void hidupkan dan public abstract void matikan. Hanya deklarasinya saja, tidak ada bodinya. Sama seperti di kelas abstrak, cuman namanya di sini interface bukan kelas. Kemudian kita buat kelas lampu implements integer lampu. Nah, untuk menggunakan interface, kita gunakan kata kunci implements. Kalau inheritance menggunakan extends. Nah, kalau ini menggunakan implements. Ya, sini ada variabel status lampu bertipe integer, akses modifiernya private, dikasih nilai 0. Kemudian ada metode hidupkan yang mengoverride metode hidupkan pada interface lampu. Kemudian ada kondisi jika this.status lampu itu isinya sama dengan keadaan mati. Status lampu itu berapa nilainya? 0 di sini. Keadaan matinya berapa nilainya? Di sini 1. Sini 1. Keadaan matinya 0. Keadaan matinya 0. Jadi kalau status lampunya 0, itu sama dengan keadaan mati 0, maka set di status lampu sama dengan keadaan hidup, yang nilainya adalah 1. Kemudian cetak, hidupkan lampu, lampu hidup. Jika status lampunya ini tidak sama dengan keadaan mati, maka akan lari kepada blok else. Yang akan menjalankan sistem output N, hidupkan lampu, lampu sudah hidup kok. Seperti itu. Kemudian, satu lagi adalah metode matikan. Jadi, if this status lampu, tadi terakhir kan status lampunya adalah 1. Ya, 1, kemudian isinya sama dengan keadaan hidup itu 1, maka nilainya benar, maka di status lampu diset menjadi keadaan mati, yaitu 0. Kemudian cetak ke layar, matikan lampu, lampu mati. Kemudian blok else-nya adalah mencetak matikan lampu, lampu sudah mati kok. Nah, kemudian ini adalah main class-nya. Kita bikin objek namanya lampu kamar, bertipe lampu kamar berdasarkan kelas lampu, kemudian panggil konstruktor lampunya. Kemudian cetak, status lampu saat ini adalah mati, kemudian lampu kamar hidupkan, dan lampu kamar matikan, lampu kamar matikan. Jadi, ini kalau dijalankan akan muncul
Seperti ini, hidupkan lampu, lampu hidup, matikan lampu, lampu mati, matikan lampu, lampu sudah mati kok. Ya, karena matikan ini dipanggil 2 kali. Yang pertama di sini status lampunya diset menjadi 1, yang ini diset menjadi 0, yang ini masih 0. Ya, makanya akan panggil yang blok else. Oke, ini nanti dicoba aja di rumah. Ya, nggak usah dikumpulkan, dicoba di rumah. Kemudian nanti pada saat kelas praktikum kita bahas. Untuk yang sudah mengerjakan, nanti boleh menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Nanti kira-kira outputnya seperti ini, tapi boleh dimodifikasi. Nggak harus seperti ini juga. Oke, sekarang saya lanjut ke yang sebelumnya. Nah, tadi ada interface, ada abstrak. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah interface itu harus diimplementasikan ya dengan menggunakan implements, kata kunci implements. Sedangkan abstrak itu diwariskan atau diturunkan menggunakan kata kunci extends. Nah, misalkan kita punya 2 kelas, 2 interface ya. Public interface kamera. Nah, public interface kamera. Kemudian public void set pixel dengan parameter pixel bertipe float. Kemudian ambil gambar bertipe void. Ini adalah kamera. Yang kedua adalah radio. Nah, radio ini punya metode set gelombang, kemudian parameternya adalah gel bertipe string. Keduanya bisa dipakai bersamaan dalam satu kelas. Ya, interface dan abstrak itu bisa kita gunakan secara bersamaan. Misalkan seperti ini. Kita punya abstrak telepon, kemudian kita punya atribut namanya nomor, bertipe long, akses modifiernya adalah protected. Artinya nanti bisa diakses oleh kelas dan kelas turunannya. Kemudian ada telepon, ya metode telepon bertipe void yang akan menampilkan sedang menelepon. Kemudian kita buat, tadi kan interface itu harus diimplementasikan, sedangkan abstrak itu harus diwariskan. Jadi kita bisa menggunakan ini, kelas handphone, extends telepon, implements radio, kamera. Extends ini udah masuk lagi ya. Nah, extends ini hanya bisa, ya jadi subclass itu hanya bisa extend ke satu kelas aja. Ke satu superclass. Nggak bisa 2 superclass kita extend. Tapi untuk interface, kita bisa mengimplement 2 interface atau lebih sekaligus. 1 atau lebih interface. Oke, jadi kelas handphone extends telepon, implements radio, kamera. Kemudian pada kelas handphone ini ada atribut namanya gelombang bertipe string, akses modifiernya private. Kemudian pixel bertipe float, akses modifiernya private. Kemudian ini kita override metode ambil gambar dari interface kamera. Kemudian kita cetak gambar terambil. Kemudian set gelombang ini adalah milik interface radio dengan
dengan interface GEL bertipe string, dengan parameter GEL bertipe string. Kemudian this.gelombang ini akan diisi dengan parameternya gelombang. Kemudian set pixel. Nah, set pixel ini miliknya si kamera. Set pixel miliknya interface kamera dengan parameter pixel bertipe float. Kemudian this.pixel diisi dengan pixel yang berasal dari parameternya. Nah, kemudian ada set nomor. Set nomor ini punyanya si nggak ada ya, punyanya ini aja, punyanya si handphone. Set nomor tadi telepon ya. Set nomor dengan parameter no bertipe long, kemudian this dot nomor diisi dengan no. Nomor ini dapatnya dari mana? Dapat dari sini. Punyanya si abstrak kelas telepon. Seperti itu. Kemudian main kelasnya adalah ini. Main kelasnya kita bikin objek namanya HP dengan kelas handphone. Dan kita panggil handphonenya. Kita panggil konstruktornya. Dan HP.set nomor, kita kasih nomornya. HP.telepon, ini adalah metode ya yang ada pada kelas handphone. Telepon itu ada di kelas telepon ya ini ya. Nah, telepon ada di kelas telepon abstrak kelasnya. Kemudian HP.setPixel, kita set pixelnya berapa, HP.ambil gambar, dan HP set gelombang. Kalau kita jalankan menjadi seperti ini. Sedang menelpon, gambar terambil. Untuk set nomor, set pixel, set gelombang, ini hanya menjalankan assignment aja. Jadi nggak ada pencetakan apapun terhadap nomor, pixel, dan juga gelombangnya. Ini contoh lagi, interface A dengan metode call A, interface B dengan metode call B. Nah, ini interface juga bisa kita extends. Interface C extends A, B. Ini dalamnya ada call C. Metode call C. Kemudian kita bikin lagi di sini class test C implements C. Jadi di implements C-nya aja. Kemudian kita punya call A di override ya, call A, call B, call C di override. Kemudian di main functionnya atau main metodenya kita bikin objek. Kita bikin objek C dot call A, C dot call B, dan C dot call C. Jadi C ini sudah di-extends dengan A dan B, maka metodenya dua ini bisa kita panggil di interface C. Kalau dijalankan, jadi seperti ini. Call A, call B, call C. Oke, lanjut lagi. Di sini ada contoh lagi ya, yang abstrak, ya, abstrak kelas binatang. Kemudian ada abstrak void makan, abstrak void tidur, dan void mati. Ini tanpa abstrak. Artinya yang void aja, yang tanpa abstrak ini adalah metode yang umum, metode yang general. Sedangkan kalau yang makan dan tidur, mungkin tiap hewan akan berbeda-beda. Kemudian kita bikin kelas harimau extends binatang. Ya, void makan dan void tidur ini di override. Kelas bebek juga sama, makan dan tidur di override. Kemudian main kelasnya adalah sini ada static void test binatang A dot makan, A dot tidur, A dot mati. Di situ kita bikin objek, lihat macan dari kelas harimau, new harimau, Donald dari kelas bebek, hanya new bebek. Nah, ini kita mau bikin nih binatang, kita mau bikin objek B berdasarkan
kelas binatang. Ini akan menjadi error karena abstrak itu tidak bisa dibuat objek. Itu. Kemudian kita bisa panggil ini ya. Tes macan, tes Donald. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Ini kan tadi ada abstrak sama interface ya Pak. Ini berarti yang membedakan abstrak kan bisa di-extend Pak. Abstrak sama kelas biasa itu bedanya nggak bisa dibuat objek gitu doang Pak? Iya, betul. Selain itu nggak ada perbedaan lain dengan kelas biasa yang di-extend? Perbedaannya cuma ini sih. Kalau misalkan kalau abstrak, di abstrak method itu dia bisa ada namanya, kita bisa kasih kata kunci abstrak sehingga kita bisa memaksa subclass untuk mengoverride metodenya. Kalau di kelas biasa kan nggak ada ya, nggak bisa ada pakai abstrak gitu, dan nggak harus di override gitu loh. Kalau misalkan ada superclass, kita bikin objek A, B, C, anaknya itu ya subclassnya itu tidak wajib mengoverride A, B, C-nya. Seperti itu. Oh, berarti semua metode behavior yang dimiliki oleh abstract class itu harus di-override sama anaknya ya Pak? Kalau kita kasih kata kunci abstrak. Oh. Kalau nggak ada kata kunci abstraknya, nggak bisa. Contohnya ini sebentar. Dan memanage pekerjaan yang ada sudah selesai. Itu Anda sebagai seorang harus mampu. Karena kalaupun itu pekerjaan satu, itu betul fokus pada pokok masalahnya, yaitu apa yang. Nah ini, kalau ini ya, abstrak void makan, abstrak void tidur, berarti makan dan tidur ini harus di override sama subclassnya, sedangkan yang mati ini tidak perlu. Itu sehingga nanti kalau misalkan ini dijalankan ya, untuk yang macan itu adalah harimau makan, harimau tidur, mati. Yang ini, yang Donald misalkan bebek makan, bebek tidur, mati. Udah, ikan mati titik-titik. Ini nggak wajib, kalau tidak ada abstraknya itu tidak wajib di extend. Mas Noval. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Yang lain? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita nanti ketemu lagi di kelas praktikum di hari Jumat. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang juga, Mbak. Siang, Mbak.